Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah libur di Ramadan, Syawal. Semoga Allah memberikan semangat dan semoga Allah menerima apa-apa yang kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan, dan Allah menyampaikan kembali untuk kita nututi Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ada satu keterangan yang keterangan ini dituliskan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Keterangan ini banyak dikumpulkan dalam satu kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah. Wasiat-wasiat yang memberikan kemanfaatan. Karena permintaan dari sebagian pecinta beliau untuk beliau menuliskan beberapa tentang wasiat. Beliau bercerita di sini ada sebagian orang soleh. Mereka tadi itu meminta untuk memberikan petunjuk kepada permintaan itu ditujukan kepada para wali abdal. Wa qala ba'dus shalihin li ba'dil abdal. Orang soleh tanya kepada wali min awliyaillah. Bertanya si orang soleh tadi itu, permintaan si orang soleh tadi itu, ursyudni ila amalin ajidu qalbi fihi ma'allahi ala dawam. Permintaan cukup tinggi. Kita hidup di dunia ini diberikan jasad oleh Allah, tapi yang menjadi mulia atau terhinakan bukan jasad yang ada, tapi hati. Hati itu yang akan gerakkan. Hati baik, meskipun jasad dalam pandangan manusia biasa akan terangkat derajatnya insyaallah. Ini permintaan sang orang soleh itu kepada sang wali, berikan petunjuk kepadaku ila amalin, kepada satu amalan. Ila amalin, kepada satu amalan, ajidu qalbi fihi ma'allahi ala dawam. Yang mana dengan amalan tadi itu aku bisa mendapatkan Allah. Aku akan selalu kontak dengan Allah ala dawam. Bukan cuma selesai dari ibadah, tapi selesai ibadah, pulang, di rumah, di hidupnya, selalu kontak sama Allah. Ya, kalau sudah hati kontak sama Allah, ya selesai. Ya itu yang diharapkan. Kita sholat untuk kontak sama Allah. Kita Quran untuk kontak sama Allah. Kita hadir majelis ilmu untuk kontak dengan Allah. Dijawab. Amalannya apa? Faqala. Yang pertama, perhatikan. La tandur ilal khalqi. Fa innan nadhara ilaihim dulmatun. Jangan pernah sering melihat kepada makhluknya Allah. Fulan gimana ya? Fulan gimana ya? Ini ceritanya gimana ini? Ini ceritanya. Lah. Karena melihat kepada mereka, mikirkan yang tidak ada faedahnya, dulmah, kegelapan hati. Kegelapan hati. Bahas politik, wala dia jadi orang politik.
Ya kan? Bahas tentang masalah sepak bola, wala dia pemain sepak bola. Apa faedahnya? Kegelapan. Itu kurang ajar. Bodoh itu. Harusnya nendangnya seperti ini. Oke. Bayaran MM-an dibuduk-buduk no. Ya kan? Dulmah. Kegelapan. Si orang soleh itu ngomong apa adanya. Setelah jawab seperti itu, dapat jawaban seperti itu, jangan ngelihat kepada manusia, jangan sering ngelihat kepada makhluk, karena melihat kepada makhluk kegelapan. Apa jawabannya si orang soleh itu? Faqala la astati'. Enak jawabannya. Udah iso. Ya tidak bisa nah. Kalau udah ngelihat manusia, ya tidak iso. Mau tidak mau lah harus tahu. Seadaan nih, ya maksud kita orang ya. Setidaknya tahulah bagaimana perkembangan politik praktis. Wah, ya, politik praktis menteri apa. Tidak bisa nah. Harus tahu. Dijawab lagi. Faqala lahu la tasma' kalamahum fa inna sima'ahu qaswatun. Jangan dengarkan omongan mereka. Artinya orang umum ya. Kalau guru kita atau orang soleh beritahu sama kita, maksudnya jangan gampang-gampang dengarkan omongannya orang. Karena kalau kita sering dengarkan omongannya orang, ngefeknya ke hati, koswah, hati kaku nanti. Kalau sudah hati kaku, sulit. Hati kaku itu sulit. Hati kaku itu ya apa sih? Hati kaku itu gampangane kan banyak definisi yang tidak senang kedawan. Pakai contoh paling gampang. Hati kaku itu diantaranya nganterkan jenazah, jenazah dimasukkan ke yang lahat, dia rokokan. Itu. Ada jenazah depannya dia, sudah kelihatan ya. Tapi ngomong dunia, itu kaku. Kalau kita orang ngasih definisi misalnya hati kaku itu yang kalau baca Quran tidak betah, kedawan. Mesti ceritanya. Hati kaku itu Allah nunjukkan kejadian depan dia. Bagaimana orang maksiat, bagaimana semoga dijaga oleh Allah, orang mabuk sampai kadang-kadang mati dan dia tahu kelihatan, tapi tetap dia ngikuti. Tapi tetap dia ya mabuk juga, itu hati kaku. Sering melihat kepada makhluk, sering mendengarkan perkataan mereka, ini menyebabkan hati kaku katanya. Jawab lagi. Enak ya, katanya si orang soleh tadi, la aqwa ala dzalik. Iku la aqwa bocone kok mau coba bahasa Indonesia nih. Harusnya kan la aqwa ala dzalik. Tapi bahasa Indonesia ya, la aqwa ala dzalik. Ya, enggak bisa kalau gitu. Ya, enggak bisa. Ya harus dengarkan. Ya apa sih, Rek? Ya harusnya mah jelas lah. Bu nyerempet cerita-cerita harim dah ya apa. Cerita-cerita masalah mau dapat ini, mau dapat itu misalnya. Nggak kuat tanah. Sebetulnya nggak mau ngomong. Kelihatan orangnya jadi kepingin ngomong kan gitu kan. Dan itu tidak perlu sensitif, kalau dihubung-hubungkan tidak perlu. Paham nggak? Ya tidak kuat tanah seperti itu. Ya harus sana ngomong sama orang. Artinya ya dengarkan apa-apa yang disampaikan. Dijawab lagi. Faqala la tu'amiluhum fa inna mu'amalatahum wahsyatun. Janganlah kamu ini untuk berhubungan sama mereka. Jangan kamu hubungan sama mereka. Karena apabila engkau berhubungan sama mereka, akan menyebabkan wahsyah. Wahsyah itu kesumpekan, kegalauan. Tidak tenang hati.
Ini sulit ini kan. Ente jangan berhubungan sama mereka. Karena kalau berhubungan sama mereka, ente akan galau nanti. Bingung. Gitu. Dijawab lagi. Jawab. Qala kaifa wa ana baina adhurihim. Loh, terus bagaimana aku tidak kumpul sama mereka? Sedangkan aku ini hidup di tengah mereka. Mau tidak mau aku harus berhubungan sama mereka. Gitu. Jadi sudah ketiga ditolak ya. Jangan sering melihat kepada mereka, tidak mampu. Jangan sering-sering dengarkan omongan mereka, tidak kuat. Jangan berhubungan dengan mereka karena akan menyebabkan kegalauan. Bagaimana tidak akan kumpul sama mereka sedangkan aku hidup di tengah-tengah mereka. Dijawab sama Syekh Abdal ini. Faqala la taskunu ilaihim wa ta'nasu bihim. Jangan pernah engkau merasa tenang, jangan engkau pernah merasakan rasa kesejahteraan bersama mereka. Jangan pernah. Jawabannya rotok banget ya. Oh, katanya jawabannya setelah itu, hadza asa. Nah, ini katanya dia mungkin aku bisa, mungkin. Kok yang tadi dua itu sulit. Tapi enggak ada di sini ada. Cuman bahasanya kan gitu. Kalau yang ini sih ya mungkin anak bisa, mungkin. Dijawab sama Wali Abdal, dengarkan. Karena si Wali Abdal kan. Faqala lahu. Si Wali Abdal mengatakan kepada si orang soleh tadi itu. Ya hadza. Hei, ini. Kamu ini ya. Tanduru ilal ghafilin. Hidupmu ngelihat kepada orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa tasma'u kalamal khati'in. Engkau dengarkan perkataan orang-orang yang salah. Perkataan orang-orang yang tidak didasari ilmu, engkau dengarkan. Sudah engkau melihat kepada mereka, engkau dengarkan perkataan mereka, kemudian wa tu'amilul battalin, dan engkau berhubungan, engkau dekat dengan orang-orang yang rusak kehidupannya. Orang-orang yang hidupnya hanya dunia. Orang-orang yang mungkin satu hari atau satu minggu atau satu bulan tidak pernah baca Quran sama sekali. Sholat, kadang-kadang enggak. Hubungan dekat kamu sama dia. Wa turidu, keadaanmu seperti itu, engkau menginginkan antajida qalbaka, engkau mendapatkan hatimu ma'allah, dengan Allah ala dawam, terus menerus. Bagaimana mungkin akan seperti itu? Hidupmu dengarkan orang yang rusak, pandanganmu pandangan orang yang rusak, kumpulmu dengan orang-orang yang kehidupannya rusak. Terus bagaimana hatimu akan engkau dapatkan bersama Allah kalau keadaanmu seperti ini? Sampai dikatakan, Mbak ya, ada satu orang, dia ini ahli ibadah sebetulnya. Ahli ibadah. Taat sama Allah. Suatu saat timbul perasaan kayak males gitu. Males mau baca Quran. Males mau zikir. Anda ingatkan juga, malam Jumat, jangan sampai telat untuk baca kahfi. Malam Jumat pagi, kemudian menjelang Jumatan, kahfi dibaca. Sulit, Beb, capek, Beb. Ini ada kejadian seperti itu. Biasanya taat sama Allah kok tiba-tiba seperti itu. Datang sama orang soleh. Ditanya, mungkin kamu makan haram? Enggak. Anak jaga betul. Mungkin kamu berbuat dolim? Oh, enggak. Kalau berbuat dolim, jangankan berbuat dolim. Aku yang sering dolimi, tapi aku maafkan. Berarti ada kekeliruan sama kamu. Apa sebabnya? Coba pikirkan. Diam dia. Mikir. Oh, iya. Anak ingat katanya. Kenapa? Waktu aku mau berangkat ke tempat guruku, kalau bahasanya kita orang, aku mau berangkat ke majelisku, akan berangkat ke pengajian, ketika di tengah jalan,
tanpa sadar, tanda kutip, perhatikan tanda kutip, tanpa sadar, anak kelihatan di situ ada beberapa orang kumpul, dan aku lihat di sana, ada salah satu yang membawa khomer, minum khomer. Aku tidak sadar ngelihat, langsung aku jauhkan pandanganku, dan aku berjalan ke tempat guruku. Kata jalan soleh apa? Ketahui, pandangan, meskipun engkau tidak sadar sekalipun, secara hakikatnya fikih tidak dosa. Tapi ingat, itu bisa membuat kelamnya hati 40 hari. Terus ya apa? Ya berat. Ya. Hah? Makanya wis apa ya? Sudahlah, ente jangan panjang-panjang lah. Misalnya gini, Habib, anak ini kok udah enak ya ibadah, anak kok males ya pengajian, kok capek ya. Ntar, ente kerja di mana? Ya kerja di tempat yang di situ ada riba. Ya sudah, jangan dibahas. Ya itu sebabnya, selesai. Kenapa anak kok malas kalau baca Quran? Kok capek, Beb ya? Ngantuk, lelah, kadang-kadang mata berair. Tapi kalau sudah nutup Quran kok hilang semuanya. Ente kerjanya gimana? Ya kadang-kadang ada yang anak bohong juga, Beb, masalah kerjaan. Ya sudah jangan diomong, ya itu sebabnya. Ya Allah ini. Anak pernah dapatkan satu keterangan orang-orang soleh itu, diantaranya mereka itu, kalau perempuan-perempuan solehah itu, ketika dia tengah gendong anaknya gitu, gendong anaknya digendong anaknya, itu pasti disediakan setelah untuk ayunannya ditaruh di sini, pasti ada sisanya ini. Apa tujuannya ini? Kalau kita orang tahu, ini tujuannya untuk nutupi dia terkena matahari mungkin, atau takut kena angin. Orang soleh bukan itu. Disiksakan ketika gendong anaknya ada kain yang panjang gini nih. Itu apa? Untuk jaga ketika tengah jalan, kemudian ada orang yang berbuat maksiat, langsung ditutupi anaknya. Kenapa? Takut anaknya ngeliat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Waduh, berat ya. Ya apa ya? Hah? Nah, kadang-kadang kita orang kepingin dadi duwe anak soleh, duduk gosi daya Hanan ya Manan kok, Nina bubuk. Bukan ya Hanan, ya Manan, ya Gadi. Enggak, bukan itu. Nina bubuk. Oh, Nina bubuk. Ya apa? Kepingin jadi ulama. Ulama model apa? Ulama cap gomek kira. Faham ya? Sulit, Pak. Membentuk pribadi, diri kita pribadi menjadi orang yang dicintai oleh Allah sulit. Proses. Mana ini? Sampai dikatakan, hai Abu Bakar, siapa gurunya Habib? Hai Abu Bakar bin Abdullah ya. Al-Attas. Beliau mengatakan apa? Amma fi zamanina, zamannya beliau ya. Adapun kalau di zamanku ini, la tuksir al-khuruj minal bait. Jangan terlalu banyak keluar dari rumah. Karena banyak maksiat maksudnya. Zamannya beliau. Lalu terus siapa zaman kita orang? Ya. Abu Bakar bin Ali al-Masyhur, beliau pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya, semoga dijaga oleh Allah, orang itu dulu kalau mau maksiat, perlu ke gedung biskup, kemudian perlu keluar dari ruangan kamarnya untuk ngelihat TV misalnya. Ngelihat sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau sekarang katanya beliau, untuk ngelihat seperti itu tidak perlu kemana-mana. Meskipun di dalam kamar mandinya, meskipun di dalam kamarnya, dia bisa bermaksiat kepada Allah dengan apa? HP yang dia miliki. Berat, Pak. Bukan sesuatu yang mudah. Orang-orang pilihannya Allah. Ada keterangan juga Muhammad bin Ka'ab al-Gharbi. Beliau mengatakan, talatun man kunna fihi faqad istakmalal iman.
3 sifat, 3 perangai. Kalau memang 3 sifat, 3 perangai itu ada pada diri seseorang, maka iman di hatinya orang itu sempurna. Iman di hatinya orang itu sempurna. 3 perangai, 3 sifat. Apa itu? Man. Idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil. Yang pertama, seseorang yang dia ridho, yang dia jika menyenangi sesuatu, maka ridhonya, kesenangannya, kecintaannya itu tidak memasukkan dia kepada kebatilan. Kita cinta sama kita punya istri. Kita cinta kepada anak kita. Atau kita cinta kepada teman kita. Kecintaan-kecintaan. Tapi ingat, kapan kita fasilitasi mereka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu bukan makna cinta, tapi itu justru masukkan kepada kebatilan. Ini orang imannya tidak sempurna. Anak bukan disiapkan untuk ini nak ya kitabnya Abah. Kalau Abah meninggal lanjut kena baca kitab ini. Tidak. Atau mungkin, nak ini wiritannya Abah. Jangan pernah ente tinggalkan ya wiritan ini. Rutini nak ya. Bukan itu. Nak, kau minta apa hadiah ulang tahun ini? Anak kepingin ini bah, kepingin TV ini bah. Siap dibelikan. Bukan cinta ini, josken. Kamu sudah dewasa, 17 tahun, sweet 17, dan lain sebagainya. Kepingin apa dari Abah? Anak kepingin mobil, bah. Dibelikan mobil. Anak tidak ngerti apapun, diberikan mobil. Bawa perempuan. Bawa narkoba. Bukan cinta ini. Setiap kecintaan yang menyebabkan cinta itu masuk kepada kebatilan, bukan cinta itu namanya. Kebencian justru. Tidak, bukan main-main. Hah? Makna cinta. Ente beritakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika ibu beliau, ibu salihah, ayah soleh, ibu salihah, muncul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, single parent, dalam keadaan beliau yatimnya. Pesannya ibunya, nak, kalau pulang dari tempat pendidikan langsung pulang, jangan kemana-mana. Dengar? Iya. Anak kecil pulang dari tempat madrasah, kelihatan ada orang nyembelih, dilihat, oh seneng anak kecil, kelihatan nyembelih kambing itu. Ketika yang nyembelih kelihatan, loh, ini Abdullah masih kecil, diambilkan, ini ya hadiah, pulang seneng. Ibunya, dari mana nak telat katanya? Ibu, aku telat tadi ngelihat ada sembelihan kambing di sana. Ini hadiah, letakkan di sana. Kamu tidak dengar omongan ibu? Apa omongannya ibu? Ya jangan pulang. Kalau pulang dari tempat pendidikan, jangan kemana-mana, langsung pulang. Kenapa? Kok tidak pulang? Untuk itu, dengarkan ya, katanya ibunya. Untuk itu, malam ini tidak ada asya untukmu. Tidak ada makan malam. Sebagai hukuman. Dia Allah bin Husain bin Tahir. Kecil mas ya. Itu nangis. Nangis si anak ini lapar. Ibunya mengatakan, demi Allah. Aku sebagai ibu, dengarkan tangisan anakku seperti itu, tidak mampu sebetulnya. Cuman demi menjadikan anakku orang pilihannya Allah, dicintai oleh Allah, aku harus tega meskipun dia menangis dalam keadaan lapar. Dibiarkan. Sampai suatu saat setelah beliau menjadi orang pilihannya Allah, ditanya, Habib, apa yang menjadikan engkau seperti ini? Jawabannya satu. Jawabannya kejadian ketika aku diceritakan tadi itu. Gara-gara ibuku menghukumku seperti itu. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah sama sekali untuk menentang omongan ibuku. Nurut, anak. Sekarang kan tidak akan dijuju.
Ada anak perempuan, semoga dijaga oleh Allah, punya anak perempuan masih kecil, harusnya mulai kecil ditutupi auratnya. Mungkin menggunakan rok sih boleh, dikasih celana mungkin. Enggak, dibiarkan. Dikatakan, loh kok gini? Masih kecil, enggak apa-apa. Justru kecil itu yang menentukan. Anak ini cinta sama dia. Anak belikan pakaian ini di Singapura kalau perlu. Mahal ini harganya. Bukan cinta, jerumuskan. Jerumuskan. Itu yang pertama. Ya. Man idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil. Seseorang yang apabila ridho, senang, cinta, maka keridoan, kesenangan, kecintaan tidak memasukkannya kepada kebatilan. Yang kedua, wa idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq. Kalau dia marah, maka kemarahan itu tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Berarti apa? Marah itu ada yang benar. Tapi kapan marah itu brutal, kapan marah itu sampai membuat kehancuran, tidak boleh. Tidak boleh, jelas. Ya itu yang cerita yang sering kita dengarkan itu. Bagaimana Sayyidina Ali berduel dengan dua orang. Duel sama orang kafir. Sayyidina Ali. Ketika orang kafir sudah terpojok, tinggal jeres. Diludahi Sayyidina Ali. Ditoni. Ya kena sama Sayyidina Ali. Diludah. Lah kita orang. Oh ya wes. Ayo. Langsung mutilasi. Nah, ditinggal. Terus pergi ke sana. Bingung kafir. Kok digerin mana? Ketika ditanya, loh kenapa sih gitu Sayyidina Ali? Kamu kan sudah mau ngalahkan dia itu sulit. Kok dilepaskan? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ketika pertama kali aku bertempur sama dia, tujuanku untuk Allah dan Rasul. Sampai aku berhasil akan bunuh dia untuk Allah dan Rasul ini. Tapi ketika aku diludahi, apa katanya beliau? Aku tidak tahu. Kalau aku lanjutkan membunuh ini, apakah untuk Allah dan Rasul atau karena aku diludahi? Kalau untuk Allah dan Rasul, maka tidak ada masalah. Tapi yang aku takutkan, jangan-jangan aku marah karena diludahi. Untuk itu, aku lepaskan. Ya apa? Ya. Waduh, suatu ngamuk. TV penduk. Duer, si kredit. Oh, wes. Ayo. Pintu, enggak salah apapun ini pintu. Ditendang, duer. Apa ini? Ente ini bukan suami, bukan bapak, ente preman ente ini. Sayyidina Umar dalam kitab Jawahirul Ru'ya pernah diceritakan di situ. Sayyidina Umar itu presiden loh, Pak. Presiden Sayyidina Umar. Kalau ngomong khalifah kan enggak nyanda. Presiden. Tengah tidur gini, di lantainya gitu. Kemudian apa? Anak-anak kecil beliau naik di atas perutnya beliau. Dipegang-pegang jenggotnya gini. Ada orang masuk. Sayyidina Umar, kok kamu berbuat seperti itu? Kok sampai dinaiki perutmu, dibuat mainan jenggotmu? Kamu presiden. Pampresnya mana? Pas pampresnya mana? Nggak boleh. Ini nyalai kode etik. Misalnya. Ya. Sayyidina Umar balik tanya. Lah ente ya apa kalau di rumah? Dibalik. Kalau ente di rumah gimana? Oh kalau anda di rumah. Aku masuk rumah. Yang pertamanya ada omongan. Diem semuanya. Yang pertamanya anakku guyonan-guyang gini. Aku masuk. Diem semuanya. Kata Sayyidina Umar. Ketahui. Kamu tidak ada rahmatnya. Malam yarham lam yurham. Siapa orang yang tidak ada rahmatnya tidak akan dirahmati. Kamu tidak ada rahmatnya. Man la yarham la yurham. Ya coba hubungan aku antum. Ini pendidikan di iji. Ya. Koyo kon gitu. Orang ojo guyu. Lah, guyu.
Nah, kalau sudah marah, tidak mengeluarkan dari kebenaran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa idza qadara lam yatanawal ma laisa lahu. Kalau memang dia mampu, maka dia tidak melampaui sesuatu yang dia mampu tadi itu. Jangan kita orang ini, kalau tidak mampu, kita tidak mampu. Itu yang enak. Anak mampunya seperti ini. Saya masalah sodako. Kalau kita orang tanya, ente tanya misal, Beb, sodako paling bagus itu gimana? Ya sodako saya Abu Bakar. Ya apa? Semuanya diberikan. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk Islam. Dan untuk keluarganya, untuk beliaunya, untuk Allah dan Rasul. Untuk Allah dan Rasul. Untuk dirinya dan keluarganya, cinta sama Allah dan Rasul. Itu sodako paling afdol, tapi dibahas karo ulama. Kalau ente tidak mampu seperti itu, jangan. Karena apa? Ente sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan harta ente habis, engkau nyesel. Man rek, ulah apa tak kena kabeh? Jangan, kemampuan. Kalau dia mampu, bisa juga maknanya apa? Jaga amanat. Kalau mampu, tidak budaya orang. Kalau secara kesimpulan ketiga ini, hidup sesuai kemampuan dirinya. Kalau bahasa lebih sederhana, hidup apa adanya. Tidak perlu. Akan gaya. Ya. Akhirnya rusak kabeh hidupnya. Tiga ini, kalau kita miliki, maka insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.